itu dengan cara apa? Mas Santi. Mas Santi ini menekan suprapubik. Menekan suprapubik itu kita harus cari dulu di mana punggung, ya, punggungnya. Kalau misalnya nih, punggungnya berarti di sini nih. Berarti ini tangan di sini ya. Kan suprapubik berarti ada di atas tulang suprapubik, ini ada di atas sinfisis. Ditekan brek gini. Nah, ya. Jadi nekannya ke sini. Ya, ditekan ininya ke sini. Berarti kan ini posisinya kan ini ada di dalam kan? Ini berarti ya, ini teknik apa? Mas Santi. Diharapkan dengan dilakukan penekanan pada tulang ini akan menekuk begini sehingga bahu bisa keluar. Nah, bahu anterior bisa dilahirkan, kemudian bahu posterior, bahu bawah. Ya, itu yang Mas Santi. Ya. Kemudian setelah Mas Santi, manuver Rubin. Bagaimana manuver Rubin? Manuver Rubin itu dipegang apa? Di epis dulu ya. Karena kan ini sempit. Ini sempit. Sabar ya, Dek. Time ya ini. Kita cari. Nah, tuh. Di mana posa? Ada yang tekniknya teknik episiotomi itu dilurusin dulu, kemudian dimiringin, krek, ya. Jadi posisinya lurusin sedikit, kemudian dimiringin. Ada yang pilihannya langsung mediolateral, brek. Jadi nggak ada epis itu lurus ke bawah. Kalau lurus ke bawah ini mentok sampai kemana nanti? Anus. Itu ngejahitnya sesuatu kalau sampai ke anus. Pernah ngerasain ibu itu ngejahit 2 jam. Ya Allah. Mantap. Ya, sakit punggung. Masalahnya ini medianya sekecil ini kan, harus dijahit, harus dipasang busi. Namanya tadi bulu lupa tadi di kelas sebelah. Busi. Jadi busi itu kayak besi. Kayak besi kita taruh aja di sini karena kita nggak tahu vagina yang mana, anus yang mana kan. Iya, akhirnya kita si busi ini ditaruh aja di dalam dirobekan tadi. Kita jahit aja di atas busi. Jadi kayak bikin anus baru ya. Di atas busi. Makanya dilihat ini dia busi dia nomor berapa, businya juga ada nomornya. Nah, jadi ditaruh di sini. Berarti kita jahit di atas busi itu. Itu lapisan pertama. Berapa lapis? Belum sambil ngejahit itu apa yang keluar? Darah kan? Gitu tadi berarti kalau kita mau rubin itu diapain dulu? Di epis. Ya, episnya tadi boleh langsung mediolateral atau mediolateral. Mediolateral berarti ke depan dulu ke samping atau medial langsung. Set. Ya, setelah langsung ke samping. Sudah itu Jangan. lebar enggak? Enggak, ternyata apa? Lebar ya, karena sudah Terus apa yang masuk? Tangan masuk ya? Mulai lagi saya. Skapula, ini tulang skapula. Ya. Di bawah ya. Berarti ini ya. Di anterior atau di posterior? Hah? Di anterior berarti di sini ya, di depan. Berarti masuk di sini. Tangan kita 2 ini ya ke skapula. Kemudian ini ditekuk. Kita telusuri kan ini tulang skapulanya setelah dapat kita tekuk. Prok. Bisa jadi patah, bisa jadi atau tidak. Nah, setelah tekuk ini, kemudian ini kan sudah itu kan agak longgar kan? Baru kita keluarkan bahu atas, baru keluarkan bahu bawah, ya. Ada juga teknik yang patahkan tulang klavikula. Ya udah patahin aja langsung sini, prok. Ya udah. Sama intinya bagaimana supaya diameter bahu dengan jalan lahir itu bisa lewat, ya. Tidak macet gitu.
Kalau memang mau dipatahin berarti begini tadi. Prek ya. Patahin baru di apa namanya? Dilahirkan seperti biasa. Itu tadi rubin dan patahin tulang klavikula. Mas Santi tadi yang di ya ya bahunya. Kalau ini wood screw ini dua-duanya dikedepanin, bro. Iya, dikedepanin bisa jadi patah. Makanya ini kan tulangnya lembut banget kan. Ini ditekan dua-duanya kan berarti begini. Baru kita keluarkan bahu bawah, bahu anterior dulu, bahu posterior. Kalau yang wood screw tadi berarti dua-duanya ya, posisi ada di tulang apa namanya, klavikula ya, di bahu ya, ya, dua-duanya kedepanin begitu. Terus yang terakhir pertolongan persalinannya semuanya sama. Sword itu kayak apa? Keluarkan tangan dari vagina, menggunakan jari telunjuk untuk melewati dada dan kepala bayi. Telusuri bahunya, terus sampai ke sini, sampai ke tangannya, kemudian ya kita tarik tangannya sampai seperti mengusap wajah, kemudian ditarik ke belakang tangannya. Ya, kan ini kan tangan kita bisa 360 derajat kan, ini karena pantom jadi agak susah. Ditelusuri ke sini ya, kemudian diambil jarinya, kemudian jarinya ditarik seperti mengusap wajah, kemudian ditarik keluar. Otomatis ini kalau satu jari keluar, aduh dek, maaf dek. Nah, kan kalau satu jari ini kan keluar kan berarti karena tadi, nah ini sudah pasti longgar kan. Nah, ya, berarti proses persalinan bisa dilanjutkan seperti biasa, sanggah susul. Ya, itu. Terus selanjutnya apa? Roll over. Roll over. Cuman kalau yang tadi kita dua-duanya dikedepanin baru kita keluarin. Kalau yang roll over roll over ini berarti ini kita keluarin dulu, puter. Nah, jadi posisinya tadi dia begini, langsung kita putar posisi. Ini ditekuk lagi baru dikeluarin. Kan dia posisinya begini nih, ya. Tekuk ke depan sini kan, nah, tapi sambil ditarik. Gitu ya. Kalau yang over berarti dia dilakukan manuver pemutaran. Terus selanjutnya itu salah, 3 lagi. Simpisiotomi, patahkan tulang simpisis. Di sini dipatahin supaya ya udah biar bayinya keluar. Terus yang ketiga, kalau udah semua tadi tuh semua nggak bisa, yang terakhir itu adalah Javanelli manuver, dimasukin ke dalam lagi kepalanya. Itu Javanelli manuver. Itu dimasukin lagi ke dalam, kemudian dia langsung SC. Makanya yang tahu kondisinya kan nanti SPOG-nya. Terus yang tahu misalnya saya terampilnya rubin, wood screw, atau overall itu yang tahu kita mampunya di mana itu diri kita sendiri. Ya. Tapi kan yang utama kalau untuk kita bidan adalah dengan microbed itu semaksimal mungkin ya. Ingat nggak boleh panik ya, nggak boleh didorong sebenarnya. Tapi biasanya kalau udah begitu tuh udah bingung ya. Ibu pernah namanya dipotong si bayinya. Jadi dipotong sini bagian bayinya, baru kita lahirkan seperti